Do you wanna know? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfia Lindiani, BP 1810242031. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang ragam penelitian atau jenis-jenis penelitian. Ragam penelitian ada 4, yaitu penelitian ditinjau dari tujuan, penelitian ditinjau dari manfaat, penelitian ditinjau dari rentang waktu, dan penelitian ditinjau dari teknik dan pengumpulan data. Yang pertama yaitu penelitian ditinjau dari tujuan. Apa sih penelitian yang ditinjau dari tujuan itu? Penelitian ditinjau dari tujuan yaitu jenis penelitian ditinjau dari tujuan adalah penelitian verifikatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengecek kebenaran hasil penelitian. Jenis penelitian yang berdasarkan sudut pandang tujuan juga dapat dilihat dari tujuan umum dan tujuan pemakaiannya. Di sini penelitian ditinjau dari tujuan ada beberapa macam, yaitu ada penelitian eksplorasi, yaitu menggali topik baru atau what dengan tujuan memperoleh informasi mengenai permasalahan atau kendala. Yang kedua yaitu penelitian deskriptif, yaitu menggambarkan suatu fenomena sosial atau meskipun ada informasi yang mengenai masalah atau keadaan tertentu belum cukup terperinci, atau seseorang mungkin tertarik untuk adakan penelitian yang lebih menerinci infonya yang mereka sediakan. Yang ketiga yaitu penelitian analitis atau eksplanasi. Penelitian analitis ini yaitu menjelaskan mengapa sesuatu terjadi. Why? Mengapa? Penelitian itu mencakup analisis hubungan sebab-sebab akibat antar faktor yang hendak dipelajari. Adapun analisis dapat didasarkan pada hipotesis yang telah dirumuskan. Yang kedua yaitu penelitian ditinjau dari manfaat. Penelitian yang ditinjau dari manfaat yaitu dampak dari pencapaian tujuan. Kegunaan penelitian mempunyai dua hal, yaitu mengembangkan ilmu pengetahuan secara teoritis dan membantu mengatasi permasalahan dan memecahkan masalah yang sedang dihadapi atau diteliti. Di sini ada beberapa manfaatnya, yaitu pertama, penelitian dasar atau basic research, atau bisa disebut juga dengan murni. Ini adalah penelitian yang amat mendasar. Habis itu mendukung atau mengkaji teori yang menjelaskan bagaimana dunia sosial, dan penelitian mempunyai alasan intelektual dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan. Yang kedua yaitu penelitian terapan. Penelitian terapan ini yaitu mencoba menyelesaikan permasalahan. Teori bukan titik utama dipelajari, dan analisis dapat didasarkan pada hipotesis yang telah dirumuskan. Selanjutnya yaitu penelitian ditinjau dari manfaat. Ada beberapa penelitian juga, yaitu penelitian murni, yaitu untuk kepuasan penelitian, permasalahan dan subjek penelitian bebas dan dipilih penelitiannya. Selanjutnya berdasarkan norma absolut. Fokus penelitian ditentukan peneliti. Tujuan utama menyumbang untuk teori dasar, dan keberhasilan dinilai ketika dimuat dalam jurnal atau pengaruh pada komunikasi ilmuwan. Selanjutnya yaitu penelitian terapan. Untuk sponsor, permasalahan ditentukan oleh sponsor. Sponsor diberikan berdasarkan manfaat dari hasil penelitian, dan fokus pada kemampuan untuk menganalisis hasil penelitian. Tujuan utama adalah praktis, dan keberhasilan dinilai ketika hasil penelitian dipakai oleh pihak sponsor. Selanjutnya yaitu penelitian ditinjau dari rentang waktu. Ini disebut juga dengan cross-sectional research dan longitudinal research. Penelitian ini yaitu penelitian terhadap sebagian dari gejala atau populasi
pada suatu tertentu biasanya mudah dan murah, tetapi tidak dapat meliputi perubahan sosial secara luas. Dan penelitian terhadap suatu gejala sosial dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan lebih dari sekali, lebih rumit dan lebih mahal. Tetapi efektif untuk melihat perubahan yang terjadi pada suatu periode yang panjang dan informasi akan lebih kaya. Jenis penelitian ini terbagi atas 3, yaitu panel studi, yang kedua time series, yang ketiga cohort studi. Yang panel studi itu yaitu pengamatan atas kelompok orang yang sama dalam waktu yang berbeda, dan time series pengumpulan jenis informasi yang sama tentang perubahan gejala dari sekelompok orang dalam waktu yang berbeda juga. Yang ketiga cohort studi, pengamatan atas perubahan gejala pada sejumlah responden dengan karakteristik yang sama dapat dilihat dari pengalaman hidup yang dimiliki. Selanjutnya yaitu case study. Case study yaitu penekanan terhadap kasus-kasus tertentu selama satu rentang atau yang terbatas. Selanjutnya, data yang dikumpulkan dalam penelitian ini sangat rinci dan variatif. Yang selanjutnya yaitu penelitian ditinjau dari teknik pengumpulan data. Ada experimental research, yaitu subjek penelitian terbagi dalam 2 atau lebih kelompok, dan kondisi termanipulasi, yaitu memberi perlakuan secara khusus bagi salah satu kelompok untuk mendapatkan simpulan dan berbagai perbedaan reaksi terhadap berbagai perilaku yang berbeda. Selanjutnya yaitu survei. Survei yaitu penelitian diajukan pertanyaan tertulis dalam bentuk kuesioner atau wawancara lisan, yang hasilnya direkam dan data terkumpul dianalisis dalam bentuk presentasi, tabel, dan grafik. Selanjutnya diperoleh gambaran tentang pemikiran subjek penelitian terkait dengan topik yang diajukan. Selanjutnya yaitu biasanya menggunakan sampel sekelompok kecil dari suatu populasi sehingga data dari sampel data digenerasi untuk dipopulasikan. Yang ketiga yaitu konteks. Konteks analisis yaitu penelitian kumpulan data dan informasi dari material bersifat simbolis, gambar, film, teks, dan lirik lagu. Penelitian sebelumnya diidentifikasi bentuk materi yang akan dianalisis secara buku, majalah, sinetron, dan sebagainya, lantas membuat sistem merekam aspek-aspek penting di dalamnya sampai tampilan hasil yang ditemukan itu berurutan dalam tabel dan grafik. Selanjutnya yaitu exciting statistik. Penelitian yang digunakan dalam data statistik yang disusun kembali dalam data untuk dalam bentuk baru yang lebih sesuai dan penelitian. Selanjutnya yaitu berdasarkan bidang yang diteliti. Penelitian sosial ialah penelitian secara khusus meneliti bidang sosial seperti ekonomi, pendidikan, hukum, dan lain-lain. Selanjutnya, penelitian eksakta, yaitu penelitian secara khusus meneliti bidang eksakta seperti kimia, fisika, dan lainnya. Yang keenam, berdasarkan tempat peneliti, seperti penelitian lapangan, penelitian kepustakaan, dan penelitian kelaboran. Yang ketujuh yaitu berdasarkan spesialisasi bidang ilmu. Penelitian ini seperti bisnis ialah penelitian dilaksanakan dalam bidang bisnis seperti akunting, keuangan, manajemen, dan pemasaran. Penelitian komunikasi yaitu penelitian yang dilaksanakan dalam bidang komunikasi seperti komunikasi massa dan bisnis, kehumasan, dan periklanan. Penelitian hukum yaitu penelitian dilaksanakan dalam bidang hukum seperti hukum perdata, hukum pidana, dan tata negara, serta hukum internasional. Penelitian pertanian yaitu penelitian dilaksanakan dalam bidang pertanian seperti agribisnis, budidaya pertanian,
tanaman, dan tanah, agronomi, dan hama penyakit. Penelitian selanjutnya yaitu penelitian ekonomi. Ialah penelitian yang dilaksanakan dalam bidang ekonomi seperti ekonomi mikro dan makro serta pembangunan. Baiklah, hanya itu yang bisa saya jelaskan. Jika ada salah dan janggal atau salah-salah kata, saya mohon maaf. Dadah, assalamualaikum.